Tangan saya dek, nggak Kunci kekunci. juga. Air luber. Saya buka, duk, air luber. Saya putar matiin. Pas saya nengok, ya Allah. Baru pertama kali saya melihat sosok itu di situ. Ibaratnya mungkin nggak bilang penghuni situ. Itu di pojokan. Jadi di kloset jongkok nih, dia di pojokan berdiri. Dia berdiri begini, dia sambil mainin rambut. Matanya kelihatan cuma sebelah, dia senyum ke saya. Saya kagak berani buka pintu, saya ngelongok nih dari sela-sela ini. Itu sekelebatan kain tuh, kain putih kusam, kayak bekas kena tanah itu, panjang banget. Saya tegesin begini. Seketika dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Putro. Pada malam ini gua udah kedatangan satu narasumber yang mau menceritakan pengalaman mistisnya saat dia menempati satu kos-kosan di daerah Kemayoran. Di sebelah gua udah ada Bang Di. Halo Bang. oh, Apa kabar nih Bang? M-fan. M-fan. Oke Bang, nih gua mau nanya-nanya nih Bang tentang kontrakan dulu Bang. Itu lu kontrakan nempatin tahun berapa Bang? Itu tahun 2015, 2015. bulannya letaknya bulan Mei. Bulan Mei. Nah, berapa bulan tuh Bang lu nempatin di kontrakan itu? Nggak nyampe tiga bulan dah, nggak nyampe itu juga. 3 bulan. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus pindah. Pindah udah, gara-gara istri shock terapi. Shock terapi. Itu emang seangker itu loh sampai istri itu gak betah. Bahkan bukan istri saya aja Bang yang ngalamin. Oh. Yang kosan di sebelah saya ngalamin. Bahkan teman saya yang main aja, baru pertama kali main, ngalamin. Oh, berarti emang hampir satu kosan itu ngalamin semua. Ngalamin. Oke. Dan lu tau dari mana tuh Bang kos-kosan di situ? Kalau untuk tempat kos-kosan, taunya dari bapak saya. Oh. Jadi bapak saya, nah ini teman dekatnya. Oh, direkomendasi nama Bapak. Direkomendasiin. Jadi Bapak, udah tuh temen gua jagain kos-kosan lu di situ aja gitu. Iya. Emang dari awal pas ini, bener mau kos di gua, kata Pak An ini bilang gitu. Oh, itu Pak An itu teman Bapak lu? Iya. Pakai nama samarannya. Berarti itu udah diyakinin dari awal, lu bener mau kos di sini? Awalnya sih nggak curiga. Awalnya nggak curiga. Berarti emang si Pak An ini tahu emang di situ tuh angker? Kalau siapanya? Pak An itu, Pak An. temannya Bapak lu? Tahu. Dengan sendirinya dia akhirnya cerita. Yaudah sebelum masuk ke ceritanya nih, gue mau nginfoin ke kalian, buat kalian yang punya cerita horor pengalaman pribadi dan mau langsung cerita di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget, langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official atau hubungin aja nomor WhatsApp yang ada di layar. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng juga biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Di, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awal cerita itu bulan Mei 2015. Jadi di bulan tersebut saya kan kurang lebih 2 minggu pengen nikah sama istri. Nah jadi saya rencana pengen nyari kosan sebelum nikah. Nah singkat cerita saya nikah. Setelah saya nikah, esok harinya pagi-pagi itu saya baru nikah loh. Nah besok paginya saya bilang sama istri, "Pun, lu pengen ke si Ayah ya?" Nah jadi bapak saya ke Kartini. Jadi bapak saya ini di Kartini tinggalnya. Nah, abang kenapa mau main sembari nanya kosan? Oh ya, saya main. Itu menjelang pengen pada zuhur. Saya bilang, ya, nah namanya pengantin baru kan dicengin nih. Nah, sama bapak saya dicengin, "Weh, pengantin baru gini, langsung pindah kosan." Apaan orang nggak jadi pindah kosan? Nah, di sebelah bapak saya ini kebenaran kan duduk ke depan masjid. Ada sebut aja Pak An. Gitu. Oh, temen yang tadi ya? Temen bapak saya. Oke. Emang kenapa nggak jadi? Nggak tahu, crash kemarin udah DP, masa ya mesti dibayar full, katanya gitu. Jadi DP-nya hilang. Saya bilang,
Ya nggak bisa kayak gitulah, kalau emang ini lu pinta aja. Ya udah saya pinta Pak. Oh, nah bapak saya nyeletuk nih, ya udah ngekos aja di Paan. Lu serius lu, Din, anak lu pengen suruh ngekos di tempat gua? Langsung bilang gitu. Emang Paan punya kosan? Ada di Kemayoran. Kenapa emang? Nggak boleh tuh Paan. Lu serius mau ngekos di tempat gua? Namanya orang Jakarta kan ngomongnya lu gue kan. Ya daripada saya sama mertua kan pikiran, ya udahlah coba yuk Paan. Yaudah kalau lu pengen ngekos di tempat gua, nanti kalau mau ini lu lihat-lihat aja dulu katanya. Kalau lu serak nanti bilang istri lihat serak, oke. Nah singkat cerita, ya udahlah saya bilang nggak usah ambil pusing lah. Ya udah Pak, ayo survei aja sekarang. Nah masuk nih tiba waktu ajan zuhur. Wah ajan. Yaudah nih kalau emang lu ngecek kosan, mau lihat kosan nanti aja habis zuhur. Sholat dulu katanya. Baru ntar lihat kosannya sama gue. Gaul juga nih Pak Ani. Setelah pada zuhur, salam-salaman. Ayo nih, lu tadi nanya kosan, tapi lu serius mau ngekos di tempat gua? Ya serius ya nggak serius lah. Masa iya saya bawa anak orang nih, saya tinggal di rumah mertua atau di rumah ibu saya kan nggak mungkin kan pikiran saya. Saya pengen mandiri gitu. Kadapan ya udah ayo. Mau naik motor siapa? Bebas Pak. Udah motor gua aja. Nih helm. Pas saya pengen naik, lu serius pengen naik kosan gue? Iya. Nah saya bilang ke bapak saya nih, ayo ya ikut. Ah gua mau udah tahu kosannya di mana. Kayak apa gue tahu. Udah sono ikut-ikut biar lu tahu katanya. Biar lu nggak manja katanya gitu. Oh iya. Pengen udah motor dinyalain, lu serius gak? Kalau lu nggak serius nggak usah nih, yang ada gue buang-buang bensin katanya. Serius lah Pak, kalau nggak serius ngapain? Saya nanyain kosan. Oke lah kita jalan nih. Jadi kalau jalan tuh kurang lebih nggak nyampe 10 menit lah dari Kartini ke Kemayoran tersebut gitu. Nah sampai di kosan, nah ini kosan gua nih, itu masih pinggir di jalan raya, masuk ke kanan, itu kosannya sebelah kanan. Saya lihat awal mula sih nggak ada ngerasa hal-hal aneh atau apa-apaan gitu. Saya bilang, oh enak juga ya Pak, tuh atas kayaknya enak buat nongkrong. Iya, jawabnya gitu dong, simple udah. Masuk katanya. Jadi kalau kosannya ini, kalau depannya gerbang. Kalau gerbang kita buka, nah ini ada pintu nih. Gitu. Nah, ada pintu itu kita buka, ini ada 2 kamar. Jadi 2 kamar ini kamar bapak kosannya itu Paan. Nah sebelahnya ini kamar khusus anaknya. Nah jadi di balik sebelah sininya itu ada tangga letter zigzag begitu, di bawah tangga itu kamar mandi. Nah di bawah itu terus di sebelah kamar mandi ada kamar 3, di sebelah kiri, di kanan 3 gitu. Nah di ujungnya juga ada kamar mandi 1, di ujungnya 1 juga. Katanya nih lantai bawah, katanya nih kita lihat dulu, dibuka salah satu kamar itu di ujung gitu dekat kamar mandi. Dibuka nih kalau mau dibawa di sini katanya, tapi selalu deh lu mau di mana kayak kata dia gitu. Pas dibuka tuh awal mula sih kayak kok kayak pengap kayak gimana, cuman mungkin itu di ujung kan pikiran. Tapi kan saya mikirnya kalau kamar dekat kamar mandi kan adem kan. Oh ini ya Pak, iya kalau ini. Ayo lihat ke atas katanya. Emang berapa lantai sini Pak? 3 lantai. Yaudah yuk kita lihat ke atas biar tahu juga kayak apaan. Nanti kalau lu mau ngejemur di lantai 3 katanya. Oh iya Pak. Nah saya naik ke lantai 2, tangga itu. Kalau kita naik ke lantai 2 ini, itu di sebelah kanannya langsung kamar mandi. Nah di sebelah kamar mandi ini 3 kamar bedanya. Di lantai 2 okay. Langsung kayak ada tempat buat nongkrong gitu, kayak buat khusus 2 meja doang lah, nggak terlalu besar. Oh ini lantai 2-nya, ya cuman penuh juga, orangnya jarang pulang katanya. Maksudnya jarang pulang, dia paling pulang seminggu sekali katanya. Oh di sini banyak kan orang-orang sibuk katanya. Terus kalau lantai 3, nah iya kalau lantai 3 nih, ayo biar lu tahu juga sekalian. Kalau naik ke lantai 3 sama, bentuk tangganya sama, kalau kita keluar sama, kamar mandi. Setelah tangga sebelah kanan tuh kamar mandi.
Nah, bedanya di lantai 3 ini cuma satu kamar. Oke. Satu kamar. Nah, di sebelah sananya ada pintu, itu khusus ngejemur. Iya. Lumayan gede sih. Itu tambang-tambang berderet. Emang khusus untuk jemur ya? Khusus untuk kejemur orang kosan situ. Saya pulang ke istri, Pon, nih tadi ke Kartini ketemu si Ayah. Nah, ada teman si Ayah namanya Paan. Ternyata dia ada apa? Yang jaga kosan. Maksudnya jaga kosan? Iya, jadi bosnya itu orang Cina. Orang Cina ini yang punya rumah tersebut. Nah, dia punya toko di Glodok, tapi kesehariannya dia tinggalnya di Pluit. Oke. Jadi Pak An ini diberi kepercayaan nih, Bon. Jadi sama bosnya buat nanganin atau tanggung jawab di kosan itu. Nah, singkat cerita esokan harinya saya konfirmasi nih, Pak, saya rencana mau bawain barang nih. Kapan? Ya siang ini. Oh iya kebenaran udah dibersihin kok tadi pagi sama gua. Kalau lu mau bawain barang bawain aja, mau dibantuin nggak? Nggak ada Pak, orang dikit doang. Kunci lu udah megang ini kan, cuman serepnya ntar ya kalau gua pulang nih, gua kasih serep. Oke. Nah saya bawain barang nih pertama sendiri. Kayak bawain barang, tas, kayak kado-kado. Habis pengantin kan, saya bawain. Saya balik lagi. Nah singkat cerita, pada maghrib Pak pulang. Wah udah mulai pindahan nih, iya Pak. Udah kelar. Ya segini aja nggak usah banyak-banyak. Oh ya dan ini kunci serepnya katanya. Nanti kalau ini kamar mandi kan udah lu dikasih tahu semua kan katanya. Cuman kalau masalah air mati apa, lu dimin aja kata dia gitu. Oh oke. Nah posisi waktu itu kan masih cuti gitu, cuti kerja kan. Karena saya posisi lagi itu saya kerja di hotel. Kerja di hotel. Nah esokan harinya masih belum ada apa-apa. Nah kurang lebih masuk 3 hari baru nih. Nah, di hari itu Pak An, jadi kalau Pak An ini dia kalau aktivitas harinya biasanya di Kartini Pak. Di Kartini dia paling pulang ke kosan jam 10, 11 malam pulang. Ntar azan subuh udah dia pergi. Gitu. Bahkan dia kadang jarang pulang gitu. Nah kayak kembali yang tadi saya bilang seling 3 hari ini nih. Dia posisi 3 hari itu nih. Jadi saya lagi tidur nih, saya nyalain TV, ngecas HP, saya lagi main HP kan nonton TV, saya pelanin, ngeganggu istri tidur. Tiba-tiba suara keran nyala Bang. Itu posisi kerannya itu sebelah depan kamar saya, yang deretan dari tangga itu. Suara keran nyala, ulang, keran nyala. Oh mungkin sebelah saya kali, kan kata Pak An ada nih sebelah. Walaupun jarang pulang, kan saya ibaratnya pendatang baru, nggak tahu dia pulang kapan. Wah ada orang kali. Nah saya buka pintu, saya duduk depan pintu, saya nyalain rokok, saya nyolok dispenser. Jeda nyolok air ke dispenser itu kan paling 15-30 menit. Saya, kok nih orang nggak keluar mandi. Tapi kalau dia mandi kok, kalau orang mandi kan masih dengar jebur gitu, atau sikat gigi, atau laser. Kok nih nggak ada. Saya bikin kopi kan, saya ngerokok. Dispenser saya cabut, saya main HP. Itu masih deras itu suara air. Masih keluar airnya? Iya, bahkan itu dibilang namanya itu luber. Baknya luber? Baknya tuh luber. Gue bilang, ini orang lama amat di dalam, saya bilang. Mandi apa tidur nih? Saya penasaran dong. Saya beraniin diri dong ketok, ngerinya kenapa-napa kan. Hebatnya. Saya ketok. Tuk. Misi. Nggak ada jawaban. Saya isep rokok, pokoknya setiap saya isep rokok, saya ketok lagi. Saya isep rokok, saya ketok lagi. Misi, Bang, Mbak, nggak ada jawaban. Saya isep, saya ketok lagi. Misi, Bang, Mbak, nggak ada yang nyaut. Saya iseng nih tangan, pintu kamar mandi, saya dong, kok nggak kekunci? Misi, saya buka begini, tuh keran nyala Bang. Gak ada orang tapi? Kagak ada orang sama sekali. Saya bilang, lah, kerannya saya matiin dong. Saya langsung ke depan nih, lihat ke kamar Pak An. Kamarnya kunci rapat, lampunya mati. Berarti ini Pak An lagi nggak di kosan nih. Karena saya tahu keseharian dia gitu beliau. Udah dong, saya balik lagi ke kamar. Saya habis ngerokok, tuh kopi langsung saya tenggak buk. Esokan harinya sama, karena saya karakternya yang nggak bisa tidur malam Bang. Bahkan sampai sekarang nggak bisa tidur malam.
Paling kalau tidurnya habis pada subuh gitu, habis pada subuh tidur bangun jam 6. Esokan harinya sama, ya sudah tidur pulas, saya buka pintu nih, biasa kayak kemarin aktivitasnya, colokin air. Baru nyolokin air, suara keran nyala tiba-tiba Oke. dari kamar mandi sebelah kamar saya. Cus, siapa ya? Pikiran, oh tadi sebelum saya buka orang kali masuk. Saya diminkan, masih kayak kemarin, nyolok dispenser. Air mateng, saya bikin kopi. Kok ini orang nggak keluar? Kemarin sama, ini sama juga, saya bilang. Coba deh, aku ketok deh, ngeliat apa-apaan kan, pikiran kan. Saya ketok, tuk. Isi, ngokok, sesut, dua sesut, nggak ada jawaban. Saya ketok lagi. Isi, ketiga kali, saya ketok, misi, sama kayak kemarin, saya iseng, saya dorong begini. Kagak kekunci. Saya ablakin begitu, air nyala, luber sama seperti kemarin. Berarti dia nyalain lagi udah 2 hari berturut-turut. Akhirnya saya selesai ngopi, saya tidur. Esokan harinya saya ketemu Pak An pulang. Pak An, oh pulang iya. Gimana di sini? Betah? Betah-betahin aja lah Pak, baru berapa hari kan pikiran. Ini Pak saya pengen nanya, kalau di sini yang ngekos, kalau pulang kapan aja Pak? Saya nanya gitu nih Bang. Oh, kalau sebelah kamar lo, dia pulang paling sebulan sekali. Nah, maksudnya sebulan sekali, iya dia orang pekerja. Jadi dia pulang sebulan sekali, dia biasanya pulangnya siang. Paling dia pulang mandi, tidur, habis asar, udah pergi. Oke. Tapi bayar full. Iya dia mah rutin bayar. Terus kalau lantai 2 itu karyawan. Nah, kan 3 kamar. Nah, yang satu ini, dia pulang kebiasaan di tengah malam Bang. Katanya jam 1, setengah 2 atau jam 2 katanya. Nah kalau yang 2 ini jarang pulang, sama orang bekerja lah. Oh, kenapa nanya? Enggak Pak, nggak apa-apa. Dia senyum begitu tuh. Apa masuk ya? Iya. Oh, gue tidur capek. Dia tidur, saya iseng kan dia. Nah saya sempat ketiduran, mungkin nggak ada lama kali itu. Nggak berjam-jam saya tidur. Saya mendusin nih Bang. Saya mendusin itu sekitar jam 1 kurang. Saya mendusin, saya nengok si pulas. Nah, baru saya melek, baru saya duduk begini, suara keran nyala. Saya dengerin. Saya sampai ke pintu nih Bang segini. Keran nyala. Saya masih belum pikir aneh-aneh. Wah, apaan kali? Orang tadi dia pulang kok, ya. Saya colok lagi tuh air dispenser. Saya buka pintu dikit. Lama-lama agak panas, pengen ngerokok kan nggak mungkin ngerokok di dalam kan ada kamar. Ya paling segini kamarnya Bang. Saya buka pintu, air mateng. Saya masih dengerin. Kok yang mandi lama amat? Saya bilang. Saya tegasin. Kok nggak keluar-keluar? Saya bikin kopi dulu, saya ngerokok nih. Oh gedor jangan. Aneh gitu. Lama-lama kayak gila Bang, matiin air. Sampai kalau setiap hari begitu, rajin hitungannya absen, ya gak? Iya. Saya tungguin. Saya tegasin tuh ke tangga. Nggak lama kayak ada suara, begitu Bang. Saya diem kan, saya perhatiin gitu. Posisi air tuh udah luber. Cuman ini kamar mandi yang di bawah tangga. Saya nengok, saya seruput kopi. Saya nengok, ini siapa? Apaan nih, iseng nih. Saya lagi minum kopi baru ketiga kalinya. Saya nengok. Langsung saya tanpa pikir panjang, saya samperin kan. Saya langsung ngelengok nih, gelap depan. Ini kamar mandi siapa nih? Saya tungguin dulu tuh, sampai rokok habis baru. Saya ketok, tuk. Ini sih, apaan? Nggak ada jawaban. Kedua kali, tuk. Ini sih, apaan? Saya mikir, kalau ini nggak kunci lagi nih, gue bingung nih, antara 2 pilihan nih, siapa yang nyalain air nih? Saya diemin kan, saya naik ke lantai 2 tuh Bang, saya naik ke lantai 2, saya ngongok, pasti sepi, saya nggak naik ke lantai 3, saya turun lagi, ketok deh,
tuk tuk tuk, misi, nggak ada jawaban. Sama seperti kemarin bang, tangan saya dek, nggak Kunci kunci, juga. air luber. Saya buka, dek air luber, saya putar matiin. Pas saya nengok, ya Allah, baru pertama kali saya ngeliat sosok itu di situ. Ibaratnya mungkin nggak bilang penghuni situ. Itu di pojokan. Jadi di kloset jongkok nih, dia di pojokan berdiri. Dia berdiri begini, dia sambil mainin rambut. Matanya kelihatan cuma sebelah, dia senyum ke saya gini. Saya pengen lari. Ini sesek. Kayak orang bingung bang, habis mati keran tuh. Nengok begini dalam kamar mandi. Saya enggak. Seketika dalam mati, langsung saya kepleset bang. Saya kepleset, saya langsung masuk ke pintu, saya kabur, cetur. Yesus saya kaget, lu kenapa? Enggak apa-apa. Lu jangan nakutin, lu kenapa? Enggak, langsung kelebongan, ditarik tuh selimut. Lu kenapa? Lu kayak biasanya? Enggak apa-apa. Kaget kok tadi kepleset ada tikus. Saya biar nenangin istri, biar nggak takutan. Iya. Udah lu tidur. Gue kira mah ada apa-apaan katanya. Udah tidur. Itu tuh saya kelebongan tuh. Saya tidur ke kelebongan. Wah, itu nggak karuan pikiran langsung. Kalau dibilang tuh dia main rambut mukanya sebelah ini. Ini di sini bopeng nih bang. Oh, bopeng. Di sini bopeng nih, kulitnya kayak pengen ngoplok jatuh nih. Nih di pipi sampai bibir nih pengen jatuh begini. Ini sebelah. Ini tuh ketutup. Dia main rambut. Tutupan rambut segini. Nah, dia main rambut yang ketutupan yang di sini nih. Bopeng. Nah dia nengok tuh ngasih tahu bopeng. Pikiran tuh. Allah. Saya paksain tidur nggak bisa. Saya paksain tidur. Udah gelisah dah. Saya kumpukin bantal apa. Yesus juga ke bawah inian kali dia. Oh, ada depan. Udah tidur. Nah, seketika saya tidur nih bang. Akhirnya alhamdulillah saya ketidur. Tapi di tidur itu bang, diimpiin dia. Aduh, diimpiin itu. Di posisi saya tidur itu, jadi apa yang saya alamin dalam sebelum saya tidur. Kalau dibilang tuh ngebayangin apa yang tadi saya lakuin gitu. Oh, yang keran nyala itu? Iya, Matiin keran? Yang ketiga ya itu. Dalam mimpi. Itu saya sampai bangun istighfar. Itu pas sholawat subuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya pengen sholat subuh, nggak berani. Nggak berani wudunya? Oh ya, jangan kamu wudhu bang, ke kamar mandi. Buka pintu aja dah, kok enggak dah. Kok bayang kamar mandi ini nih. Saya tidur lagi, sampai pas tidur. Nggak bisa tidur tuh bang. Orang habis kejadian, saya tidur dimimpin apa yang saya alami yang barusan. Coba deh bayangin bagaimana posisinya. Iya. Segelisah. Nah, menjelang udah sekitar pengen habis subuh dah. Habis subuh, nggak lama saya dengar suara kunci nih. Dari gerbang depan. Cekrek, kan digembok. Saya dengerin motornya. Karena motornya ini motor jadul. Kalau dia bilang Supra Bapak, kan keciri suara gasnya. Iya. Wah, motor apaan nih? Pulang, saya diem kan. Nggak lama, dinyalain tuh lampu. Kan kalau malam dimati-mati lampu. Tuk. Oh iya apaan. Cuman saya nggak berani keluar masih. Udah agak jam 6-an, udah dengar suara ayam baru keluar. Apaan, baru pulang. Dia ingatin saya begini kok. Mungkin dia ibaratnya kayak tahu lah gitu. Kenapa lu tumben lu bangun pagi? Biasanya lu agak siangan lu. Jam 7, setengah 9. Lu masih libur iya? Iya pak. Usap saya bang. Kenapa? Enggak apa-apa. Nggak cerita aja kali ini. Enggak. Jadi aku mau mandi dulu. Udah pengen jemput ibu Kartini. Kan ngantar anak sekolah gitu. Oh iya pak. Sekarang cerita saya mandi. Langsung kenapa? Main ke bapak lu yuk. Mau mana? Pada mangan. Yaudah yuk. Kan dari kemarin gue pengen main. Kalau sama lu nggak dibolehin. Udah yuk main. Saya paksain. Saya main kan. Nah pas siang. Isi saya di bapaknya. Saya siang samperin nih Pak Ani nih ke Kartini. Saya samperin. Menjelang jodoh. Pak Ani. Udah segeran? Iya pak. Kurang tidur. Kalau gue lihat kata dia gitu. Saya diem. Kenapa? Katanya. Nggak apa-apaan.
Pak, saya pengen nanya. Saya bilang nih ke Pak An, kenapa? Kan kalau pulang ini kan sama istrinya, sama ibu, sebutnya Buyan lah, sama Buyan. Buyan sering pulang nggak? Enggak. Emang kenapa? Jarang. Ada istrinya tuh di situ. Kita mah jangan pulang, paling pulang nyuci udah. Oh, emang kenapa? Ini Pak, akhir-akhir ini saya ngalamin Pak yang namanya air keran nyala. Itu 3 malam tuh Pak. Nah malam ketiganya ini keran yang dibawa tangga yang dekat kamar Pak An, nyawa yang dibawa tangga ya. Kenapa? Hari pertama keran nyala, saya ketok 3 kali nggak ada orang, saya dorong air luber saya matiin. Besoknya begitu juga di kamar mandi sebelahnya. Ketiga kalinya kamar mandi yang biasa Paan, karena itu kamar mandi biasanya Paan doang di situ. Terus sama luber, nah, saya samperin nih Pak. Karena ada yang ngesuilin saya kira Paan. Gue ngapain malam-malam begitu, kurang kerjaan katanya gitu. Saya disuitin shoot, saya nengok, saya balik lagi shoot, ketiga kali saya samperin. Saya penasaran, ini air udah luber nih Pak. Saya lihat ke atas, kamar Paan kosong. Lu nggak ke lantai 3? Ngapain ke lantai 3, kurang kerjaan. Kan lantai 3 jarang ada orang. Nah, kan ada anaknya juga nih, biasa di lantai 3. Itu jarang pulang juga Bang. Kamu kenapa? Jadi pas di kamar mandi bawah itu kan, pas saya buka itu, air luber saya matiin, pas nengok saya nggak cewek Pak. Ku tawa singis Bang. Oh ya Allah. Udah apaan? Udah, nggak apa-apa ya, nggak ganggu kok. Saya kenal katanya. Bukan masalah mau kenal Apaan. Kenal sih kenal, cuman kaget aja kenal dengan hal-hal yang begitu kan ibaratnya. Belum ada 1 bulan. Terus, yuk orang saya sampai kepleset. Apaan tahu gak? Tuh ember Buyan itu sampai pecah tuh gara-gara saya kepleset ketendang. Oh berarti pantasan tadi bini gue nanyain katanya. Kok ember pecah? Iya saya kepleset Apaan. Jam bilang sama Bianti ya. Halo, ada aja lu. Tapi nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa, wajar. Lu mau begituan takut lu. Nah ada bapak saya nih, dia ketawa. Mau begituan mah jangan takut katanya. Bukan masalah takut ya, kalau emang lu takut, berarti itu nama berani, kata bapak saya gitu. Tapi lu walaupun lu berani, lu jangan konyol, udah makin jadi. Udah nggak apa-apa. Oh, pantesan tadi pagi gue ngeliat lu. Sebenarnya gue ngeliat, gue tahu. Jadi Pak ini dia sedikit ngerti tentang hal itu Pak. Oke. Ngerti. Makanya gue ngeliatin lu, gue nggak langsung ngomong kan, karena dia itu di belakang lu. Saya kayak merinding tuh. Pak bilang begitu. Terus Pak, apa setiap hari Pak? Enggak, biasanya kalau penghuni baru biasanya begitu di kosan itu. Tapi belum ketemu si cantik kan. Maksudnya si cantik. Udah, kita dulu gue tahu. Nah, singkat cerita, saya jemput istri. Saya balik ke kosan. Paan belum pulang nih. Balik ke kosan, pas saya buka pintu, ini di atas ini kayak ada bercak air Bang. Bercak apa? Kayak bekas bercak air. Bercak air. Tapi warnanya merah. Di plafon? Kayak bau-bau anyir. Oh, oke. Bercak agak di... Nih, bercak air apa? Saya pikir, oh rembes kali. Tapi kok rembes? Ini kan coran. Gitu. Kok rembes? Mungkin plafon lah. Masa bocor dari mana nih? Toren di lantai 3. Kan jauh. Iya. Saya diminkan. Iya ya. Isi saya tahu tuh. Ya air dari mana ya? Tahu. Hujan kagak? Iya. Yaudah ntar bilang aja Pak ngerinya rembes kan atau bocor ya. Nah malam itu nggak ada yang namanya sesuatu yang aneh nggak. Nah ini nih Bang, nih air. Agak larut malam saya perhatiin tuh air kayak bekas bercak itu makin lebar. Dia warnanya merah. Oke. Itu bau anyir. Nah istri, ya kok kayak lu yang bau gak? Bau apaan? Tuh bercak air kok. Kalau kita perhatiin makin lebar ya. Ini yang kayak bau anyir gak sih? Iya sih. Kalau dibilang kayak bau darah seger gitu. Iya. Kata ke sini. Iya. Air kali rembes. Gitu kan dalam hati juga saya.
Saya karena kemarin ngerasa udah ditampakin, cuman saya nutupin nih bagaimana caranya istri biar nggak tahu. Oke. Udah ntar gue tanya ke Pak Anda, nggak bilang. Alhamdulillah tuh, baru saya namanya ngalamin tidur tuh bang, malam itu. Setelah shock terapi kemarin saya tidur, pagi sama sekitar jam-jam tujuan saya lihat dengar suara gerbang, Pak. Saya samperin nih bang, Pak. Saya pengen nanya, itu di atas kamar saya rembes dari mana ya? Rembes kata dia. Rembes apaan lu? Orang itu coran. Bener rembes. Masa sih? Jawabannya begitu. Masa sih kayak orang gitu? Serius Pak. Ayo dia lihat tuh nggak percaya emang. Saya sama Pak masuk. Istri saya lagi ngerendam tuh. Oh, nyuci iya. Oh nggak apa-apa. Enggak Pak, ini rembes dari mana? Enggak apa-apa. Tampias kali. Tampias dari mana Pak? Toren di lantai 3. Kalau emang toren lubernya kemana? Iya. Kan deket dak jemuran. Kan nggak apa-apa, itu juga hilang. Oh iya. Udah siang, saya lihat makan, saya perhatiin, makin agak melebar. Oh, makin lebar lagi. Rembesannya. Cuman ini kayak ada tetesan di tengah doang bang. Oh, oke. Warna merahnya tuh kayak merah darah ditembokin ke tembok putih gimana sih? Iya. Jadi Cuman dia ngelebar. Itu baunya itu anjir banget. Gue bilang, waduh, lu lihat itu kesini, makin lebar itu. Iya. Lu udah bilang apaan? Udah. Terus katanya, udah nggak apa-apa, itu juga hilang katanya. Tapi kayak bau aneh. Terus saya akhirnya, yaudah yuk ke Indomaret. Ngapain? Beli pewangi ruangan. Saya ke supermarket beli pewangi ruangan. Sampai saya pasang 2 tuh bang. Jadi nyaru tuh, baunya nyaru dah. Baunya nyaru. Nah tiba malam nih. Pak nggak pulang. Wan, depannya kayak bilang, emang ngapain? Mau nyari jajanan. Aku pengen beli es. Udah depan yuk. Yaudah, lo duluan panasin motor. Nah, saya ke depan duluan. Saya buka gerbang, saya panasin motor. Nggak lama isi saya keluar. Iya tuh, kayaknya penghuni lantai 2 pulang tuh kosan. Siapa? Tadi ada papasan di tangga. Cuman gue tanya diem aja. Mbak, pulang. Ya cuman anggota aja. Muka-mukanya sengong banget. Kata istri begitu. Cakep gak? Lu aja cewek. Gue cakep sih, kayak karyawan dah kata dia gitu. Kayak karyawan mana tahu gitu. Oh, yaudah yuk nyari. Saya beli air kan jalan-jalan ke Mayoran saya balik tuh. Masih belum pulang bang. Saya balik ke kamar, itu makin lebar bang. Hampir satu ruangan ini makin lebar. merahnya itu. Merahnya. Cuman anehnya ada kayak tetesan air tapi kagak netes-netes ke bawah. Iya. Bau yang tadinya saya beli pewangi ruangan itu sampai kalah bang, bau anyir. Dia bilang, ya kok bau banget ya, udah buka di pintu deh. Kata istri, saya ke belakang kan, angkat kasur, ngerinya tato air dari atas. Tapi lu udah ngomong belum sih apaan? Saya sampai saya waktu bang. Udah terus kata apaan, biarin itu juga hilang. Wah jangan-jangan lantai 2 nih. Saya mikir gitu nih, lantai 2 kali ini. Entah itu galon atau sirup kena air tumpah saya bilang. Cuman tadi saya lihat, udah lu lihat ke lantai 2. Saya bulat naik ke atas, lantai 2. Ini tembusannya kemana nih, kamar gue nggak ada nih sambungannya. Oh, oke. Ini air dari mana bilang? Atau nggak ada kayaknya di lantai 2 nggak ada apa-apaan, nggak ada galon tumpah apa-apaan. Kan gue nanya ke Pak Anda sekalian, kenapa? Makin gede lu kok lebarnya. Oh iya, udah nggak sering pusing deh, malam jangan ribet, gue bilang tidur. Saya tahu nih, ini kayaknya iseng nih. Saya bilang iseng, tapi Pan kayak nutupin. Saya lagi begitu, istri udah mulai tidur, terus saya kayak dengar orang lewat kan orang lewat kan napak, kedengaran banget kan. Tapi ini napaknya kayak napak dijinjit gimana sih? Jinjit ya? Cet. Oke. Ada bayangan nih bang, ada bayangan nih. Saya diintip kan di sela-sela pintu. Ada yang lewat. Bilang, ya saya masih mikir Paan kali. Karena prinsipnya apa Paan. Kan karena dia sering aktivitas gitu. Walaupun dia jarang pulang, paling keluar ngecek air pun dia kabur. Saya tungguin keran nyala.
Posisinya sama seperti sebelumnya bang. Itu sampai air luber. Firasat saya udah kuat bang. Kuat saya firasat karena saya ngalamin sebelumnya. Dia bilang, wah kayak kemarin nih. Dia bilang, nggak mungkin orang. Dia gitu, nih bayangan saya. Dia pergi ke arah kamar mandi pojok sebelah kamar saya. Sampai kelar luber, nih orang kagak keluar. Kalau emang dia mandi jebur. Kalau dia BAB kan pasti kedengaran suara kloset kan. Kagak. Saya kagak berani buka pintu. Saya ngelongok nih dari sela-sela ini kan. Itu sekelebatan kain tuh. Kain putih kusam. Kayak bekas kena tanah itu. Panjang banget. Saya tegesin begini. Seketika dia. Saya langsung. Kosok lagi. Saya diem. Saya paksain tidur. Nggak lama begitu. Saya posisi dalam kamar. Disuitin. Aduh. Saya diem aja kerebungan bodo amat. Ibaratnya gue kagak mau gue pikirin dah. Tapi dia masih kebayang-bayang. Saya diem aja. Bodo amat. Saya paksain kerebungan. Tuh bayang-bayang udah kemana otak tuh. Wah udah semeraut dah. Saya dengar anak kecil. Kayak umur-umuran 5 tahun. Main. Kayak bocah 5 tahun main berdua nih. Suaranya cewek sama cowok. Oke. Depan itu saya diem kan. Ini capek lagi saya pikir. Begitu lagi. Saya pengen bangun istri. Ntar ini istri ngajak kabur hari ini. Kan nggak lucu malam-malam. Betul. Saya masih diam, saya masih kerebungan. Tapi saya penasaran. Saya pengen intip begini. Saya berani ke kolong. Itu kayaknya lewat lagi. Terus balik lagi ke kamar mandi. Buka jangan saya bilang. Enggak deh, masih kerebungan lagi tuh. Kan karena kamarnya nggak terlalu gede bang. Ini kasur. Kalau kita ngintip gini nih kelihatan. Kelihatan sela-sela bawah pintu ya. Nah saya begini. Kain balik lagi. Cuman lebih panjang yang pertama dia lewat. Itu kain panjang banget kayaknya. Keseret. Kayak ada suara anak kecil bercanda-canda. Saya diem kan. Saya paksain tidur. Seketika itu keran yang kamar mandi 3 itu di bawah yang dari bawah tangga. Yang di depan saya masih banyak nyala seketika. Semuanya nyala. Terus. Itu nyala deres sampai luber. Itu masih saya ingat di kuping saya, masih dalam pikiran saya ingat. Saya kerebongan, saya kagak pikir bodo amat luber banjir bodo amat, paling urusannya besok Pak Anda. Saya diemin, gak peduliin. Saya dipaksain tidur, masih kedengaran suara anak kecil. Saya disuitin, saya diem bodo amat, air luber bodo amat. Saya dibilang gue kayak dibikin orang stres bang di situ. Nah, singkat cerita gue tiduran, gue bangun pagi, air udah pada mati. Langsung gue ngelongok kanan kiri nggak ada apa-apa. Langsung gue ke depan. Gak lama gue papasan nih, Pak buka gerbang, nama istrinya. Pak, dia tumben di luar, iya. Baru pulang bu, iya. Malam gimana bu? Oh malam Kartini. Pak cuma begini ya ingat. Jadi kayak kalau saya apa yang saya rasain, dia kayak oh gue tahu nih. Tahu habis. Anak habis kenapa nih? Iya. Dia diem aja kan. Lu kenapa? Enggak. Ibunya masuk, saya masih di depan kan, saya ngerokok. Enggak pak, yang kemarin saya alamin lagi. Maksudnya, yang saya bilang kemarin bercak itu netes pak. Maksudnya ngelebar. Lu serius? Iya. Terus sama air pak saya alamin. Kalau air itu sebelum saya ngeliat. Jadi yang tadi saya cerita itu bang, saya cerita untuk ke Pak Anto. Saya ceritain ada yang lewat bayangan, air nyala, saya diemin. Pas saya ngelongok di bawah Pak, terus ngeliat ke air. Oh, makin kesini kayaknya lu makin diinin banget ya sama dia. Lu salah apa sih katanya? Lu lupa mandi junub kali. Enak aja. Pak, jujur nih Pak, dari pertama saya ngekos ini, saya boro-boro sama istri saya Pak. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya ngalamin begitu-gitu mulu kan. Udah, gak usah lo pusing, yang penting malu gak ganggu. Ya, saya gak ngeganggu, dia ngeganggu saya Pak. Gila, tapi sekarang tahu kagak. Tadi dulu, lu jangan masuk dulu, kenapa? Besok-besok, kalau lu dengar suara air nyala, diemin aja. Katanya, emang kenapa Pak? Nah, kadang kan gue subuh, kadang gue pulang suka gue matiin. Gitu. Wah, apaan kan jarang pulang. Iya, seenggaknya kan gue, ibaratnya gue tahu nih air luber, nggak ada yang matiin. Kadang gue pulang, gue matiin.
Pokoknya menjauh gue kadang gue pulang sama masalah tembok yang di atas kamar lo. Nih gue pengen kasih tahu padanya. Sebenarnya kamar itu dari dulu nggak pernah diisi sama orang. Oke. Jadi pernah ada yang ngekos di situ, cewek di situ, dia baru ngekos, besoknya langsung minta pindah tanpa alasan apapun. Nah itu udah lama banget. Nah selanjutnya lu nih sama Mini. Jadi kamar setelah kejadian itu tuh isi apa yang kosan yang ngisi kamar itu pindah, udah lu selanjutnya. Nah lu yang paling lama di kosan itu. Ini kalau bahasa kasarnya ini kamar kayak nggak boleh diisi gitu. Iya. Oh iya nih kebenaran nih Pak, saya pengen nanya. Kalau depan kamar saya, ini orang nggak pernah pulang. Cuma gudang. Jadi gudang kalau kayak orang pindah kosan, ke perabotnya di bawah ditaruh situ bang. Oh iya. Nih, diambil kunci dibuka, baru kunci dibuka. Itu ada kayak bangku bocah sekolah, itu jatuh. Cuk. Baru pintu cekek didorong. Itu bangku di ujung jatuh. Cuk. Kenapa? Oh ini mah gudang tahu. Oh gudang. Oh jadi kalau ini taruh sini ya. Ya kalau lu ember kipas rusak taruh aja sini buat kiloin. Kapan gitu. Bilang ke saya. Oh, iya Pak. Saya nggak tahu tuh. Mungkin dia keluar gara-gara dengar suara pintu dibuka, tangga jatuh. Apa bangku bocah yang ini yang suka sama meja jatuh tuh. Iya. Singkat cerita, pengen menjelang maghrib. Itu agar redup bang, yang bercak merah bau anyir, itu bau anyir hilang. Itu yang tadinya kayak gambar peta, itu mulai ciut. Menciut gitu? Ciut. Saya bilang, pun, gue kayaknya mau hilang. Oh iya, habis dimerin ya tadi yang Paan. Iya tadi gue ngomong ke Paan. Saya masih nutupin tuh bang ke istri. Lanjut agak malam, saya perhatiin. Ya bener, mulai sedikit. Sampai sekarang tuh masih berbekas bang. Pas saya pengen pindah tuh masih berbekas. Berbekas itu ya? Masih berbekas, cuman kecil. Bau anyir udah enggak. Isi tidur, saya ngalamin lagi malam. Suara anak kecil main di dalam. Jadi setelah saya dikasih tahu di depan saya itu gudang. Ini makin banyak keganjilan di gudang bang. Saya nggak bisa tidur kan kayak biasa setengah malam. Ya rebah-rebahan begini. Saya dengar ada suara anak kecil main di dalam. Suara anak kecil itu persis sama yang kemarin saya dengar. Saya tegesin, suara anak kecil. Saya pengen bangun istri tapi takut nih. Diam aja deh, saya tegesin, saya diemin. Dalam hati, jangan ganggu. Gue di sini gak ganggu gitu. Gue di sini datang baik, gitu bukan buat usil. Makin aktif tuh bang. Kayak suara meja kegesek, seruk. Tuh. Di gudang itu ya? Di gudang itu. Makanya keesokan harinya sama aktivitas begitu lagi di gudang. Kalau nggak salah berapa hari pas saya tahu gudang itu 3 atau 4 hari. Jadi aktivitas dia makin jadi bang. Hampir setiap malam ada aktivitas di gudang itu? Ada. Suara anak kecil cuma. Istri saya bangun. Ya lu ngapain? Kagak, gue pengen buka pintu. Bukan pelan-pelan. Saya nutupin bang, masih nutupin bahwa yang barusan itu gue buka pintu cedur karena di gudang. Saya nggak cerita, saya diem nih. Gue kira lu nggak apa-apa. Enggak, gue gerah. Yang tadinya saya pengen paksa-paksa biar biasa tidur malam, nggak bisa tidur tuh akhirnya di situ bang. Karena kemarin-kemarin kan ketidur, dengan aktivitas ketidur. Gara-gara istri bangun, akhirnya kagak bisa gue tidur tuh bang. Malam itu nggak bisa tidur, ya. Kalau udah begini gue pasti susah tidur nih. Buka pintu deh, beraniin diri. Ibaratnya kalau keran nyala kan udah kasih kode nih kemarin. Diemin aja, oke. Diem aja. Saya ngerokok, nyolokin air tes. Di gudang kagak ada aktivitas bang. Nah pas isi mendusin itu ada suara ngegabuk. Nah ada yang sweetin. Begitu lagi ya? Gitu lagi. Saya nengok tegesin begini. Ada orang. Saya masih madep ke sono kan, papasan pintu. Saya tengah-tengah pintu begitu. Saya nengok. 3 kali dia begitu. Saya nengok begini. Itu apa sosok yang di kamar mandi kemarin itu bang, yang di kamar mandi yang tadi saya cerita. Itu dia cuma sebelah nongolin, cuman kepalanya doang begini, sama setengah pundak di tangga. Kan karena tangga tep naik ke lantai 2. Di situ dia begini.
Saya kagak bisa nengok, kagak apa, saya matiin dia tuh. Dia ngeler di sini. Ngeces. Ngecesnya itu ngeces darah. Kayak orang apa kali bilang, kayak orang kesambet apa gimana sih kalau ngeliat gue, shock terapi. Kayak kerepok gitu ya, nggak bisa gerak. Kalau rap-rap kan kalau kata orang dulu kan posisi tidur gitu. Itu saya seketika diem, ngeliatin dia ngeliatin saya. Senyum, dia senyum, cuman senyumnya senyum sebelahnya yang robeknya itu. Aduh. Ini makin nganga bang. Sampai tarik nafas. Astagfirullahaladzim, saya buka tutup pintu tidur. Nah, saya nggak cerita ke istri. Besoknya saya masih nutupin. Mulailah aktivitas kerja karena udah cuti kan bang. Kerja. Istri pulang sama jam 5 gitu. Saya pulang jam 4. Jadi kalau saya kerja di hotel, saya pulang jemput dia. Seminggu itu alhamdulillah nggak ada keganjilan. Tiba pengen waktu weekend nih. Di masuk weekend itu istri bilang, ya gue pengen nyuci katanya. Tapi ntar kalau mau jemur anterin gua. Istri, yaudah lu sono nyuci ibaratnya. Ntar kalau ini jemur gue bantuin. Ya bantuin yang ngerendam. Wah ngerendam mah ogah banget dah. Ibaratnya jaga gengsi lah bang. Gue cowok nih masih gue nyuci tek-tek. Kalau dia foto update status gue dihina nih yang ada anak-anak dicengin. Ya lu galak doang sama orang. Lu tapi lu nyuci. Ya wibawa laki kan hilang. Iya. Udah lu nyuci baik dah. Gue temenin sini. Saya depan pintu ngerokok. Udah ngos-ngosan. Tuh udah tuh. Gue lebaran dulu dah. Lu bawain ke atas. Kelarnya dia nyuci itu pas pengen maghrib bang, istri. Oke. Udah ntar aja gue bawain ke atas. Maghrib sama Ali. Ya ntar bawain ke atas ya katanya. Iya. Yaudah sono lu mandi katanya. Antar aja dah, gue ngangkat ember, 2 ember. Ke atas keringetan maksudnya ntar aja gitu sekalian mandi gitu. Kelar nyuci ngejemur, mandi, cabut beli makan, tidur udah. Habis maghrib yaudah lu semua mandi. Yaudah gue mandi dulu ya. Basah soalnya kan pakai daster. Terus habis itu gue langsung naik. Yaudah lu naik duluan. Saya bawa ember ke atas nih. Ke lantai 3. Baru saya pengen pas nyampe lantai 3 begini. Saya ngintip kayak ada suara orang bang. Di sebelah kamar yang anaknya Pak yang jarang pulang itu. Oke. Kayak ada suara orang ngobrol. Saya pikir, wah anaknya Pak kali ya. Sebutnya si Adit lah gitu. Oh si Adit kali ini pulang sama temennya. Saya naik kan, pede. Pas ajan tuh bang, pas banget ajan. Pas pengen ajan, pas yang ngomong kagak ada sama sekali. Itu pada suara jelas ada suara orang kayak kita ngobrol begini, ngobrol gitu, kayak ngobrol pelan-pelan kayak orang lagi ibaratnya ngomongin orang dia gimana sih, dia gimana gitu, ngomong pelan-pelan gitu. Saya lihat nih ada orang, saya tahu kan, lama, istri naik, buruan lo, emang kenapa? Udah buruan jemur lama. Saya tungguin kan di situ, lama banget, saya bantuin ayo dia turun, emang kenapa? Udah turun, lama lo, aku belum mandi nih kerah, saya pikiran, ya saya turun ke bawah, dia udah di lantai 2, saya masih di atas, saya ingat istri, ember lupa ke bawah katanya. Gimana? Ya elah lu udah turun duluan lupa. Saya udah pengen turun ke lantai 2, di lantai 2 dia baru ngomong. Saya naik ke atas kan. Aja maghrib orang-orang sholat udah pada kelar bang. Kan kalau maghrib imam pakai mic kan, udah pada kelar. Saya naik kan. Saya ambil ember, saya disuilin lagi sama dia. Cuman posisi dia nyuil gitu, saya langsung ngontak suara pas disuilan itu. Pas dia, saya nengok dia ada di pojokan. Langsung, Terbang. habis maghrib, Terbang dia. terbang. Ember langsung, kenapa lu? Bukan pelan-pelan terus jatuh aja. Enggak, gue kebelat. Saya bilang aja isi masih saya tutupin. Tutupin. Masih terus tutupin karena ngerinya isi tahu shock terapi udah cabut kan ibaratnya nggak enak loh sama Paan. Udah gitu kan Paan ini teman dekat sama bokap saya kan. Iya. Ngalamin saya ngalamin. Pokoknya hampir setiap hari itu saya ngalamin bang. Tadi pas di jemuran disuitin, pas saya nengok dia terbang, seketika. Malamnya nggak bisa tidur, seduh kopi. Nah pas saya lagi seduh kopi ini bang, saya dengar anak kecil, cuman dari tangga. Kayak
Ayo Kin, turun gitu. Oke. Terus saya udah seduh kopi bang, sampai kagak berani saya minum. Saking takutnya di situ. Buru. Tadinya kan saya kalau bikin kopi langsung buka pintu, rokok. Itu kopi habis saya bikin. Saya nggak berani buka pintu, saya minum di situ. Saya dengerin suara telapak kaki anak kecil, tut. Mudah-mudahan di depan kamar. Tut. Enggak lama kayak kesrek. Gudang. Enggak lama air keran cus. Udah nggak cukup tahu dah, karena yang udah gitu ibaratnya udah bodo amat. Saya diem kan. Saya minum kopi, nggak sempat ngerokok, saya kayak bongat. Yang namanya orang biasa ngopi ngerokok, kan mulut asem, masih kebayang-bayang. Disuilin bang, mas. Oke, ciri khasnya dia nih, kalau ada itu suil. Saya pura-pura nggak inget aja udah, pura-pura nggak tahu apa-apaan. Ketiga kali dia suil nggak ada jawaban, diketok kamar bang, tuk. Waduh. Saya masih diem, saya tegesin, tuk. Ketiga kali diketuk dengan 3 ketukan, tuk. Istri bangun. Ya tuh, kalau yang ketuk tuh Paan kali. Oh iya Paan kali, bukain. Pura-pura tidur aja, kenapa? Nggak enak, yang ada gua ngobrol. Nggak enak, dia diem, pura-pura tidur. Karena saya tahu kalau Paan ngetok pasti kan, Assalamualaikum dek. Pasti ngomong. Iya, ibaratnya. Ini ketok doang, tuk. Mungkin dia keki kali, 3 kali diketuk, saya nggak jawaban, bodo amat, saya nggak peduliin. Apaan tahu? Udah diem aja, saya bilang. Itu suara, kayak bapak-bapak bang, bapak-bapak udah tua gimana sih? Tuh, Paan. Bukan Paan mah kayak gitu, sebelah kali. Saya masih nenangin tuh. Oh iya, sebelah kali. Udah tidur lah. Saya paksain tidur, saya tidur. Nah, esokan harinya, pokoknya sampai setiap hari itu bang. Esokan harinya, ini lucu bang. Jadi isi saya diiniin masalah lampu. Jadi saya aktivitas kayak biasa, pulang kerja saya mandi nih. Nah, posisi saya mandi duluan nih bang. Posisi saya mandi, pintu diketok. Tuk. Saya dengerin, ketiga kali kayak begitu, masih saya dengerin, keran saya matiin tuh. Saya buka nih ngelongok, kenapa sih Pun? Kagak ada sawi-sawi bang, langsung kan saya andukan. Tuh mandi, ribet amat pengen mandi, kan kamar mandi gede sono. Orang sabun lu bau gimana gue mandi? Lagian orang lagi mandi ketok-ketok, siapa yang ketok-ketok? Lu mana aja lu, makanya kata dia, sholat katanya. Lu ngomong sholat, gue bilang kalau sholat kan ibarat masa ya gue umumin ke masjid, ini gue sholat gitu. Terus sono buruan, emang saya pengen sholat kan di maghrib itu, nggak mau isi mandi nih, diketok juga istri, tuk 3 kali. Ngapa sih? Saya nggak dengar tuh istri ngomong. Ketiga kali dibuka, lu ribet katanya. Ada apaan sih, lu mau mandi? Katanya, bukan udah mandi. Ngapain kamar gue ketok-ketok mau mandi? Lagian lu lama, gue mules. Sepiknya saya begitu aja bang, nutupin. Masih nutupin dari istri. Masih nutupin. Gue mules. Lama banget lu. Buruan, pengen nyari makan. Udah katanya. Udah sono buru. Berak. Isi masuk kayak sepik saya gini aja biar isi ngira nih saya ke kamar mandi BAB. Padahal saya kagak kan. Udah. Ayo mon buruan, kenapa? Ayo kabur. Nah saya beli makan seperti biasa, mungkin ke Kemayoran, lepas Isya tuh saya pulang kan. Ada orang mandi nih bang. Ada orang mandi di kamar mandi, percis di sebelah kamar saya itu. Ada yang mandi tuh ya, yang belakang kali. Itu kalau nggak salah akhir bulan apa awal bulan dah. Oh iya, oh nih sebelah nih. Cuman saya pikir ke sebelah. Udah dong, saya buka pintu, saya seduh kopi. Masih belum malam-malam amat sih, 7:30. Ini dia keluar nih. Bro, maksud lu apa? Marah-marah bang, tanpa jelas. Saya baru pertama kali ngeliat dia baru pertama kali ngeliat. Lu baru mau ke sini ya? Jangan iseng dong lu, lampu gue dimatiin. Lah, siapa yang matiin? Maksudnya apaan bang? Enggak, emang kenapa? Lu gak seneng kalau gue mandi di sini?
Deh, maksudnya gimana bang? Marah-marah mau isi no saksinya bang. Siapa yang mati mah? Orang suami saya dari tadi di sini. Tanya istri saya. Istri saya ngebela saya ngebela istri saya. Tanya nih bang. Enggak, lu kalau ini tuh gue bilangin apaan lo. Saya baru nyampe. Dia lagi mandi, matiin katanya. Tuh, baru nyampe buka pintu, duduk nah. Saya pengen seduh kopi kan, beli cemilan. Dia buka pintu, ketok saya marah-marah. Tanpa alasannya jelas loh, saya bingung. Katanya ada yang mati lampu. Ada yang mati lampunya. Saya diam. Enggak jelas ya, udah jangan ladenin. Lu kan saklek lu, kalau lu berladenin lu kan gila katanya. Biarin aja, gue mau bodo amat. Kan tahu gue, selagi gue nggak dipukul mah gue nggak bakal gue pukul. Biarin dia mau ngata gue apaan, dia marah-marah gimana. Heboh nih bang. Kurang lebih jam 10-an, Paan pulang nih malam. Langsung ngadu kayak cewek mulut itu. Orang kosan, pada cowok bang. Aduh, nggak sama, kayak itu orang kosan baru ya. Mungkin dia ngadu apaan. Nyamperin tuh Paan sama dia. Isi saya tanya, Di, emang lo bener? Dia lagi mandi lu matiin. Siapa yang matiin pak? Saya bilang demi Allah, tanya si Neri, saya bilang. Kagak pak, tadi kita habis beli makanan ke Garuda, saya pulang. Baru masuk. Dia tahu nyamperin kamar kita marah-marah nggak jelas, untungnya nggak digaplok mesin di lo, kata istri begitu. Tuh, coba nih, jadi yang mana yang benar nih? Apaan? Jadi mungkin nih orang kan karena dia jarang pulang, mungkin dia belum terlalu kenal banyak dengan keanehan di situ kali. Oh iya betul. Gitu, secara nggak langsung Pak juga kayak nutupin biar dia nggak tahu gitu. Iya. Tahu, lu lagian lu iseng lu kan kata bapak lu iseng ya Pak, saya mah iseng lihat Pak, ngapain isengin orang mandi kecuali dia cewek deh. Lu kalau ngomong kata istri, udah bang, maaf deh bang, kalau emang mungkin gue tadi nggak sengaja gue buka pintu tidur itu kontak tekan kan. Ya bang, oh dia yang baru di sini pak? Iya kan kemarin kabarin kan katanya. Ya saya baru sini, belum ada 2 bulan, saya bilang gitu kan. Lo kalau lo pengen kamar mandi, kalau emang ini kan ada depannya. Iya bang, saya pikir saya sembari nutupin bang. Oke, ke istri ya. Saya nutupin. Nah esokan harinya baru istri saya mulai. Oke. Nah ini baru istrinya bang mulai. Menjelang maghrib diceritain dia pengen ngerendam. Kita pulang kerja dia pengen ngerendam. Nah gue pengen ngerendam baju kalau ini ngejemur anterin dia. Gue bilang lu nyalain tuh lampu. Kan pengen maghrib bang, udah mulai agak gelap kan. Nyalain tuh, ini lampunya putus nih katanya. Putus? Iya. Coba saya pencet-pencet. Iya putus. Tuker aja itu, tuker mana kamar mandi. Kalau gue tuker sama kamar mandi saya tahu nih. Ini kamar mandi danger nih dalam hati. Gak berani gue naiknya licin, saya bilang gitu. Yaudah mah yang kamar. Terus kamar gelap. Entah kan kalau Paan pulang lu ngomong katanya. Gue bilang, nggak biarin aja deh. Biarin aja dulu. Yaudah gue nggak jadi ngerendam deh. Menjelang Isya nih Paan pulang, nggak biasa-biasa itu bang. Pak, main pulang sore-sore. Iya, gue pengen lihat air, kenapa kagak. Lalu kenapa pulang kagak dinyalain lampu? Apaan orang lampu putus? Masa sih? Dicekrek sama dia nyala, cetuk. Dicekrek, nyala, tuh. Kita, nah ini saya sama istri langsung lihat muka. Kok nyala? Bukan tadi putus. Tahu, konslet kali. Iya, tadi gue dicekrek loh. Maluin gitu iya. Pulang dicekrek cetuk nyala, terang langsung cetung. Aduh gila. Aneh. Konslet kali mau dibiarin aja. Nggak cerita, masuk flashback ke depannya gini nih bang. Jadi kalau setiap weekend ini kan yang anak lantai 2 suka pulang nih bang. Suka pulang menjelang kalau kayak malam minggu dia pulang. Nah saya suka negesin bang. Tuh yang lantai 2 pulang tuh iya. Dia kalau pulang kayaknya suka bawa temen katanya. Iya sih, gue perhatiin begitu. Ngobrol-ngobrol kayak ini happy lah gitu. Seling minggu ke depannya begitu juga. Saya negesin, makin lama makin gak bener tuh kayaknya yang di lantai 2 ya lu bilangnya ke Paan. Tadah
Kalau ini gue bilang apaan. Oh yaudah ya, gue pengen coba nginep tempat bokap. Kapan? Sekarang. Nih malam minggu nih bang. Yaudah yuk. Lu mau nginep sono? Enggak, gue sini aja dah. Gue nginep sono, lu di sini sendiri. Iya, ntar gue telepon temen, namanya si Adi bang, temen saya. Ntar gue telepon si Adi. Udah lama juga kan gue ketemu, yaudah yuk lu gue anterin sono. Nah saya pengen nganterin saya WA nih. Assalamualaikum deh, lu lagi mana? Tempat nyokap Lodan. Kenapa sini main tempat gua? Saya bilang gitu. Oh iya nih, udah lama nih gua nggak ketemu lu. Yaudah main sini. Nih gua ke Sherlock. Gua kayak kenal nih tempat, kata dia gitu. Maksudnya Sherlockan lu. Yaudah lu tunggu situ. Tapi lu santai aja ya. Kalau nggak lu ketemuan sama gua dah di WTC. Soalnya gua pengen nganterin si Neri. Olah, emang sini gimana? Pengen ke bapaknya. Saya nganterin istri. Sampai Pademangan, saya pamit. Saya keluar kan. Di ini gue depan WTC. Oh yaudah duluan di. Kenapa? Gue nonton nyokap. Kampung Bandan katanya pasar. Gue bilang jangan lama-lama. Lu mau nunggu situ? Enggak, gue tunggu kosan aja deh. Saya tunggu nih. Saya pulang ke kosan. Saya tunggu kosan. Nggak lama. Assalamualaikum deh. Gue di depan nih. Saya keluar nih bang. Oh iya, ini kosannya. Ini kalau nggak salah kosannya apaan nih? Iya, kok lu tahu? Iya, enak kayaknya ya. Gue soalnya pernah lagi tuh ngelewat. Cuman ngelewat doang, dikasih tahu lagi tuh. Dia nganterin Paan. Cuman turun di kosannya. Ini lantai 3 tuh enak ya. Katanya, buat ngadem. Iya enak lah. Ya tadi gue liat rame nih. Oh malam minggu. Gue bilang, kalau malam minggu suka rame. Enggak, tapi tadi kayak rame-rame. Kayaknya ada yang pada keluar. Oh mungkin yang dilihat ini sebelumnya orang bener kali. Cewek-cewek bukan? Iya cewek. 2 orang katanya. Sama temennya, cowok 2. Tuh nih gue kasih tahu. Dia sering bawa temennya dia begitu. Maksudnya dia kalau malam-malam minggu begini, dia suka bawa temennya nih. Buat temen cowok. Situ biasa pada minum-minum apa. Atau pulang subuh. Lu apaan lu kasih tahu? Kagak. Nah ini kedua kalinya gue tegas nih di kayak begini nih. Udah diemin aja dulu gue yang penting mah dia nggak ngusik kita. Dia kan teman saya dari kecil bang. Iya. Udah ya masuk. Pas dia masuk. Lu ngukus di ini? Iya. Betah lu. Awalnya pengap ya. Gerah kali lu bawa mandi. Iya sih gue bisa nganterin nyokap. Yaudah lu mandi. Ini gue bikin kopi, lu mandi. Saya bikin kopi, dia mandi kelar. Di ngopi di mana? Kesini aja, atas aja enak adem. Katanya, atas udah lu duluan deh. Emang lu tahu? Kan gue pernah kesini nganterin cuma sekali. Waktu nganterin Paan itu. Udah lu duluan, gue tunggu kok. Kan dispenser belum mateng kan. Udah naik duluan, saya suruh kopi. Saya naik kan ke atas ngobrol. Enak di sini adem ya, iya. Kemarin kan sih enak bang, adem, angin sepoi-sepoi. Nggak lama saya ingat nih. Wih, gue lupa sih Neri kan gue bilang gue pengen jemput ya. Di lu tunggu sini ya, saya bilang gitu. Lalu mau kemana? Gue jemput sendiri dulu, lu tunggu sini. Nih kunci kamar gue tuh, kalau pengen nonton TV. Gue nggak enak kalau nggak ada lu. Gue tunggu sini aja lah, kata dia gitu. Udah gue jemput dulu ya sebentar ya. Atau gue balik lagi kok nggak lama. Lu jangan lama-lama lu, gue nggak enak lu. Lu gak enak sama siapa? Paan kan kenal lu juga, kenal juga bang. Singkat cerita saya jemput istri, saya balik lagi. Nah di bocah depan gerbang nih. Lah, lu ngapain lu? Kan manggilnya Item. Lu ngapain sih nih? Gue langsung balik ya, nih kunci kosan lu. Lah, lu kenapa? Gue langsung balik ya, nggak enak. Kan Neri udah pulang. Hitung-hitung gue nemenin lu. Katanya, lu kenapa Tem? Ini nggak biasanya nih bocah nih. Ini bocah nggak biasanya. Oh yaudah lu kalau mau pulang, yaudah kalau emang lu mau main aja ke tempat gua, kata dia begitu. Dibalikin lagi nih, kalau lu mau main ibaratnya ke tempat dia aja. Iya. Oh yaudah deh, besok aja deh. Nah besoknya kan minggu nih. Nah next minggunya saya konfirmasi nih, Bon, lu ke bokapnya ya, kenapa gue pengen main ke tempat si Item? Oh iya, gue pengen main tempat dia, udah lama nggak ketemu sama nyokap juga. Saya bilang, Tem lu ke gimana? Rumah nyokap, udah gue disitu ya, saya samperin nih teman saya. Dia udah begitu,
di katanya. Sampai sekarang gua kapok gua gak bakal mau gua suruh main ke tempat lu katanya. Gua bilang maksudnya kenapa Tem? Gua baru datang, orang mah kasih minum kayak apa gimana? Tahu gak waktu kemarin lu jemput bini lu kenapa? Lu baru keluar kurang lebih 10 menit gue lagi asik nih, gue selondoran, dia duduk begini nih bang, ini kayak ada bangku plastik warteg gitu yang ada kotak, lagi duduk begini. Pertama dia disuilin bang, dia cengek-cengek nggak ada. Nah teman saya cerita nih, gue cengek-cengek nggak ada nih. Kedua kali digituin juga, cengek-cengek nggak ada. Ketiga kali dia sama seperti kayak yang kemarin, disuilin, langsung ke arah fokus suaranya dari dek gitu kan, kalau kita disuruh dari kiri, dari sini Langsung nengok. Nah dia nengok, itu ditampakin dia begini, sama persis yang kayak dinampakin ke saya bang, begini. Langsung terbang. Pantasan lu, gue bilang gue pulang langsung di depan gerbang. Hitam, kenapa lu nggak ngomong sama gue? Boro-boro gue mau ngomong sama lu begitu mah, lu betah. Katanya, mau sih lupa situ. Ya, mau gimana lagi Tem. Tapi Neri tahu gak? Enggak sih. Nah, kan kalau weekend istri nyuci nih bang. Ini kan hari Minggu nih, kan kamu mesti Tem. Kayak inget cucian kan. Istri cucian. Bon, lu kemarin spray belum diangkat karena yang rendaman kemarin. Iya, belum cuci. Udah ntar gue cuciin dah. Ya udah nih, saya cuci nih siang nih. Udah gua balik ya, nggak enak gua bantu istri gua dulu. Ngerinya spray kan nggak ada sparenya. Kalau spray banyak nggak ada sparenya. Gua bingung. Saya balik, saya spray kan, saya rendam asal-asalan tuh bang. Saya nggak gosek-gosek kayak cewek-cewek dah. Rendam seret, saya naik nih, saya jempreng. Langsung saya balik lagi pada mangan. Udah cepet amat. Ngapain lama-lama? Lu laundry kali, kagak, orang ada di atas. Dan tau gue balik malaman ya, kata Bokin begitu. Gue mau pergi sama Nila, pokoknya mana? Pasar malam, oh yaudah. Tapi supaya angkat tuh, ngerinya terbang. Nah iya. Udah mau kita habis kisah, saya pulang duluan nih bang. Kan gue pulang duluan ya, kenapa? Gue belum mandi, belum ganti baju, saya pulang. Saya kayak nge-spray nih bang. Yang tadi siang saya rendam, gosek-gosek jembreng. Saya nge-spray, spray, gue bilang, belum diangkat nih. Sama sarung bantal. Saya naik ke atas, pas lantai 3, ini spray nih bang. Itu kurang lebih sekitar jam-jam 8:30. Itu spray, saya tarik, seret. Itu sosok yang sebelumnya itu nampakin di situ bang. Posisinya langsung madep ke saya, spray kan dijembreng ke tambang, jembreng begitu. Saya tarik begini. Itu tuh sosok lagi mainin rambut saya begini. Cuman beda dia kagak nyuilin. Biasa kan kalau ini ngasih kode, shoot, ini kagak. Saya tarik spray begini. Seret, dia lagi main rambut gitu. Halo, bilang. Saya sok terapi, saya keplas, bro. Itu sarung bantal sama inian guling saya kagak bawa bang. Langsung saya bawa seperti itu. Itu sampai saya buka di kamar, sampai saya keluar, saya lempar, sampai bawah saya lempar depan pintu, saya kabur langsung. Saya kabur. Dia man, Bon, kayaknya malam ini mendingan sini dulu, kenapa? Enggak, udah lama nggak nginep di sini, nggak enak katanya. Udah lama kan nih, berarti nggak pernah di tempat mertua kan. Kalau di sini tuh tidur di mana? Ya lu tahu gue kan nggak pernah bisa tidur. Ya udah, kalau mau di sini. Nah malam itu saya di situ bang, rumah mertua. Nah singkat ceritanya, besok minggu selanjutnya bang, berulang lagi tim yang cewek yang tadi saya ceritain itu bang. Kalau malam minggu suka pada ngumpul, suka pada bawa temen cewek atau cowoknya pada itu. Nah posisi malam itu gini nih bang, malam itu kebenaran istri saya lagi di rumah mertua saya. Gitu, bahkan aktivitas tuh cewek yang suka bawa temennya istri saya tahu. Gitu. Pun gue sono ya, mana? Udah gue malam minggu nih bang, nggak enak. Gue kan dapat mandat
kata Paan. Terus sambil inian apa ibaratnya bantu ngeliatin gitu tempat ini, jaga-jaga. Ada maling soalnya agak rawan juga sih itu bang, motor sering hilang. Ya. Udah gue nginep sono ya, gue masih hitam ya. Saya WA nih, Assalamualaikum dia, lu gimana? Di Kotu kata dia. Dia hitam, lu main tempat gue ya? Wah lu, enggak. Ya elah, gue sendiri sama bapaknya. Enggak, gue nggak mau. Lu bilang teman lu. Lu ribet, udah gini aja deh. Lu sini dulu deh, ini gue lagi sama anak-anak di Kotu nih, kata temen saya gitu. Saya datang ke Kotu ngobrol-ngobrol, bubar lah, sekitar jam 1-an. Saya balik, lu tadi kan tempat gue, iya. Saya pulang sama teman saya ke kosan, istri saya kan nginep di rumah mertua, masih konyol aja ya. Teman saya begitu, yang mana? Itu, mending cakep katanya. Ibaratnya yang penghuni kawasan lantai 2 itu bener cakep, mukanya begitu ibaratnya, sok-sokan. Ya paling ngeretin lu cowok-cowok. Enggak, lu bilangin Paan katanya. Kok sih dia bilang apaan katanya. Sering begitu. Udah, saya WA nih. Saya sudah udah deh santai-santai. Kasur saya angkat, ngobrol ngopi. Udah menit kesurupan nih dia. Nah teman saya nyeletuk. Lu yang enggak aja. Iya gue demen sama yang kemarin gue lihat tuh katanya. Nah saya nyeletuk nih bang sekilas. Iya gue demen kesurupan hitamnya. Enggak lama suara ngkurung di atas bang. Kayak orang berantem. Kenapa? Iya. Coba kecilin TV. Saya kecilin, saya tugasin. Berantem nih di atas. Biarin, liatin. Diamin aja biarin. Yang penting dia ngomong kita. Ayo keluar. Saya keluar nih bang, ke depan gerbang. Saya perhatiin dari depan. Ini ada suara 2 kayak orang berantem bang. Satu kesini aja. Kan malam itu, jam 1. Lah ini kenapa? Nah ini warga sekitar pada keluar nih bang. Oh dengar suara itu? Iya, rame. Soalnya karena dia di lantai 3. Dia kenapa ya? Ayo naik. Coba lu telepon Pan. Yang kemarin saya bilang. Kan saya dikasih sama adik kalau tadi begitu lagi lu telepon gua kabarin. Kenapa? Ini kayak ada yang berantem di lantai 3. Lu serius? Bener nih Pak. Saya loudspeaker. Nah iya, ya udah gua OTW. Lu sama siapa di situ? Enggak, ada si Adi sini. Oh si Adi lagi main tempat ini. Iya, Pan, buruan sini. Saya diem di gerbang, saya buat, kayak orang cekcok di apa gimana, kayak orang ngaung apa berantem. Dia jadi posisi malam itu ceweknya 4, cowoknya 2 bang. Yang kesurupan ini 3 orang. Kurang lebih 10 menit Paan datang. Mana tuh Paan rame. Lu bukan tegur ya, kalau saya negur kan gak enak. Saya bukan yang jaga kosan. Ayo naik mau gue. Biasaan, padahal kemarin udah gue kasih tahu loh. Saya naik ke lantai 3 sama Paan bang. Ternyata dia bukan lagi berantem. Ternyata tuh cowok yang ini megang ini. Jadi ini 2 kesurupan. Yang punya yang kos di situ sama temannya 1. Gitu. Sama temannya 1, yang satunya lagi enggak kesurupan, yang satu lagi dia lagi turun kayak minta tolong. Itu kesurupan di lantai 3. Nggak lama temannya, mungkin dia nyari minyak kayu putih apa-apaan kan, nggak lama kan yang tadi saya bilang dia berempat, yang satu turun nih. Soalnya pas saya naik sama Paan sama teman saya ini dia bertiga, yang saya ingat ceweknya 3. Nggak lama naik berarti dia 4 kan sama temannya nih. Mungkin saya lihat dia kayaknya habis beli minyak kayu putih. Pas dia naik, ini pada kenapa? Emang pada ngapain lagian? Ini pada ngapain di sini katanya? Dia bingung nih, dia pengen ngomelin siapa? Yang ngekos di situ lagi begitu. Kesurupan. Dia tolong pegangin apaan? Posisi lagi begitu bang, Paan pegangin. Itu rame bang. Di atas rame, ada tetangga yang tadi itu pada naik bang. Nah salah satu yang kesurupan itu berontak bang. Berontak kayak ini tempat gua. Kalian Pak cuma bisa ngeberantakin tempat ini doang. Maksiat di tempat ini. Salah satu yang satu lagi. Bubar, pokoknya sembraut dah. Kayak dibilang kayak nggak demen gitu. Pada begitu. Soalnya posisi depan kosan juga sih emang kayak apa? Kalau dibilang rumah kosong bang.
Oke. rumah yang besar. Wah, ada tetangga pada ngeliatin. Nggak lama nih satu kecolongan nih bang. Kita lagi negosin, dia ngomong apa? Berontak, pengen lompat bang dari lantai 3. Aduh. Itu temen dipegang, dia udah pengen jatuh bang. Sampai pengen jatuh itu. Saya juga orang yang narik dia kayak begini. Dia udah setengah badan pengen lompat. Saya tarik paksa dia. Lepas. Saya tarik, saya paksa, itu betul bodo amat, saya nggak mikirin lu sakit apa enggak, mending lu jangan sampai kenapa-napa. Saya recong itu semua. Pas berontak malam itu sampai badan subuh. Akhirnya kelagepan, megang ini kelar surupan, ini netral, nangan ini begini. Itu pindah-pindah itu kesurupannya? Pindah bang malam itu. Itu yang tadinya awalnya biasanya ada angin, ini pengap bang. Malam itu pengap banget. Di bawah orang rame bang. Warga? Oh, oke. Warga rame, paling ngeliatin ke atas kan. Ada beberapa warga juga naik ke lantai 3 kan. Mau pada ngapain di sini? Nggak lama ada Pak RT juga nyaksiin, Pak RT setempat situ datang. Waduh, ini warga mana? Gitu. Saya ngeliat. Soalnya ada yang nyeletuk. Pas lagi begitu, saya nggak merhatiin. Panggil Pak RT, pokoknya dia bilang gitu. Mungkin dilapor RT. Dilapor RT, dia naik. Ada RT, kenapa ini? Coba bantuin. Sampai kelagepan juga, apaan. Udah panggil jamaah masjid. Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz Aceng kalau nggak salah sampai dipanggil. Panggil Pak Ustadz Aceng, Pak Ustadz Aceng katanya. Dipanggil lah. Siapa tahu yang manggil saya. Pokoknya panik. Saat itu panik. Bantu megangin. Sampai pengen menjelang sholatan subuh bang. Begitu dulu. Kagak kelar-kelar. Terakhirnya itu yang saya ingat itu cewek yang ngekos di situ itu dipencet gini nih bang. Jadinya ya. Dipencet gini. Yang saya ingat Pak An ngomong gini. Saya tahu ini Neng kan. Diam nangis. Emang kenapa Neng? Gak apa-apa. Sebenarnya saya juga nggak suka kalau emang ada kegiatan ini seperti begini. Maksudnya Pan juga nggak suka kalau ada aktivitas pada minum-minum, pada mabuk gitu kan. Udah gitu bukannya ngekos di situ. Iya Neng, bilang sama temannya. Saya tahu kok ini teman-temannya Neng yang di rumah kosong depan kan, kata dia gitu. Udah Neng, kita udah capek. Kalau emang ini anak salah di sini, maafin katanya. Kesian, nggak enak, tetangga nggak bisa istirahat malam itu. Pokoknya malam itu heboh bang. Malam itu heboh. RT tahu. Maafin ya Neng. Gitu. Nanti saya tegasin, pokoknya saya janji. Nanti yang ngekos dia ini saya langsung suruh pindah. Iya, tolong ingetin ya. Saya nggak suka tempat saya seperti itu. Masih bandingan si Mas itu tuh. Jadi dia begini ngeliat ke saya bang, masih bandingan si Mas itu tuh, dia mah kagak nakal, kagak neko-neko yang lain katanya. Ya Neng tolong ya, apa Ustadz yang itu pegang ini keluar, langsung nge-backup yang sebelahnya ini keluar, nah si Neng ini ngobrol. Tapi aku nggak suka tempat aku tuh dibuat seperti ini, gitu. Maksud aku tuh jangan bikin keributan. Padahal aku juga kan nggak pernah bikin keributan buat lainnya. Katanya, ya Neng, saya ngerti. Pokoknya dia ngomong gitu, saya udah mundur kan. Orang saya habis diginiin, si Mas itu tuh, saya mundur lah. Wah, urusannya Neng. Akhirnya pas lepas ajan, lepasin Neng. Iya, tolong kasih tahu ya, nanti yang lain yang ngekos jangan pada seperti ini. Tidak begitu. Udah, aku mau ke bawah. Kata si Neng itu. Saya mau ke bawah. Sadar, alhamdulillah. Langsung ditegur. Sama Pak An ini, sama Pak RT ditegur. Akhirnya, istri saya pulang nih. Nah, istri saya pulang sama empoknya. Dianterin pulang. Seret, istri saya dianterin sama empoknya. Terus, yaudah, empok saya langsung pulang. Dia, ada apa nih rame? Mungkin dari nguping istri saya datang, dia nggak banyak nanya, dia denger kan ditegur apa gimana. Yang kosan itu, yang kosan lantai 2 ditegur. Akhirnya, oh, makan kenapa? Enggak apa-apa. Biasa pesta-pesta, gerobak kayak kagak. Jadi yuk, nah hari itu dia begitu bang, bawain barang, saya lihat.
bawain bara. Oh, yang di lantai 2 ini, cewek ini. Nah, bawain bara. Nah, Bang kenapa sih diceritain tuh, mas saya ceritain, ya semalam kesurupan gini-gini, semalam soalnya nih pada begini-gini, diceritain juga apaan sih, oh gitu, pantesan nih tempat kayaknya kayak ada yang aneh ya, gitu. Hehehe, saya cuma gitu doang. Lu mah orang lagi serius ketawa, katanya gitu, nggak apa-apa. Next, malam ya bang, malam ya, baru istri saya ngalamin. Jadi malam itu dia mendusin, malam itu mendusin, saya tidur pulas, nggak tahu seperti apa, saya tidur pulas, yang saya ingat dia mendusin di bilang di kamar mandi, pas dia lagi buang air kecil, baru dia pengen tutup begini, si Neng lagi main rambut begini. Oh, berarti ngeliat juga istrinya bang? Ngeliat, tapi itu istri saya langsung bangun, lu kenapa ya? Bangun, ayo gue mau pergi. Mau pergi kemana lu? Malam-malam. Ayo ke rumah bokap ya, ke rumah. Lu kenapa? Ke rumah bokap. Lihat cewek di Seneng. Seneng itu ya, yang gini-gini. Lagi main rambut, baru dia pertama kali ngeliat itu. Entar dulu, kenapa ya? Apaan sampai keluar tuh? Kenapa Neri? Enggak, gue mau pulang aja ke bapak gue, Lu kenapa? Udah, pulang ke depan. Iya pak. Tapi lu jangan kayak begini, ntar di jalan jatuh, lu diem apa? Enggak, gue mau pulang. Iya maksud gue, lu jangan petakilan. Udah lu tenang dulu, ya yuk gue anterin pulang aja ke bapak lu jangan kayak begini. Maksud saya, lu jangan kayak sampai kaget bang, gimana? Ayo pulang, kalau kita anterin di orang ini di jalan. Bahaya. Saya tenangin. Udah, ayo dah. Tenangin dulu, biarin. Lu mau naik bajai apa gimana? Enggak, gue mau pulang, pokoknya gue mau pulang aja. Udah yuk, kondemen. Ditenangin, udah deh, minum, dikasih minum kan, dibawa, udah bawa pulang deh, pada ribet ntar. Gue mau pulang katanya. Saya nyampe malam-malam segedor kan, rumah mertua saya tuh udah pengen menjelang subuh dah, saya gedor dia pulang. Paginya baru saya tanya kenapa, enggak, lu tahu gue yang sama gue, kenapa gue minta pulang ke sini, kenapa? Gue kebelet kencing, ada pengen buang kecil, pas di kamar mandi dia ngeliat cewek, pas dia pengen tutup, pas dia balik badan si Neng lagi main rambut bang, di pojokan lagi main rambut begini, cipek lah orang, wadon ngeliat begituan, mentalnya shock terapi, langsung minta pulang, langsung dikubrak, langsung saya dibangun, digebar pan, langsung datang kan minta pulang, saya pulangin, mulai sekarang gue gak mau lagi masih di situ, gue gak mau, lu cari yang lain. Bodoh amat deh katanya, selalu deh, ya pun maksudnya kalau mau pindah nanti ini kan nanggung bulan, ibaratnya abisin, enggak gue pokoknya gue di sini aja deh, gue nggak mau gue balik ke situ lagi. Nah dari situ tuh bang semua minta pindah tuh, saya. Udah kalau emang lu mau di sini udah, terus baju gue bawain ya lu bawain aja baju sini, gue nggak berani gue ke situ lagi, kalau sampai walaupun sih emang ayo bawa, nggak berani gitu. Baru pertama kali saya bukain, yaudah kalau emang gitu kan masih kurang lebih masih ada seminggu lagi pengen ganti bulan tuh bang. Gitu. Pelan-pelan dia sakit tuh bang, saya sakit. Habis ngeliat itu sakit 3 hari dia sakit, udah kayak mukanya pucat lemas, tenge, terus dia makanya saya paling gak demen tuh bang kalau istri sakit tenge, banyak maunya gitu. Iya, cewek kan gitu kalau sakit kan ribet. Iya. Cuman saya ngeliat kesiannya. Sampai bapak saya datang, apaan ngeliatnya. Buat jenguk gitu. Iya, sakit sampai gak kerja. Dia sampai kagak kerja. Saya ingat banget. Pon. Iya, lagian. Saya diam. Berjalannya waktu kan saya bawain pelan. Kayaknya saya nggak terus lagi dari sini. Kenapa? Niring nggak mau Pak. Oh, ya udah kalian mau ini. Niring mana udah sehatan? Iya. Seling berapa hari saya bilang, lu tahu gak Bon? Lu lihat itu apa? Langsung saya tegesin nih, terus saya tembak balik. Lu ingat gak yang lagi terus cerita lu melihat cewek yang lu sapa itu? Diam aja. Lu tahu itu siapa? Nah itu yang lu lihat wujud aslinya itu, wujud seremnya itu. Ya itu si Neng. Neng. Ah itu yang kemarin heboh itu, iya.
lu kenapa nggak cerita? Sebenarnya Bon, selama ini gue ngalamin. Lu tahu gak dari pas air yang bercak itu. Jadi itu ibaratnya perkenalan. Kenalan. Lu pertama kali oke lah lu ketemu papasan sama dia cuma diem, mangkok. Gitu. Nah, keduanya ini baru itu Neng asli. Versi demit bebegik aslinya. Yang baru dia namanya iya, itu. gorek begitu. Gorek. Aduh. Oh, lu jahat lu mau gue lu kenapa gue baru dikasih tahu sekarang ya? Kalau gue kasih tahu gue nggak enak Bon, nggak enak kenapa? Kita baru pindah, gue kasih tahu lu gini kosong gini. Ya kesian, lu tahu si Item kemarin yang katanya gue habis jemput lu, kenapa si Item di itu? Si Item juga sama Tom. Apa yang lu lihat? Cuman beda di lantai 3. Yang katanya gue jemput lu nih yang pulang. Ini kok tadi di depan gerbang. Dia ngelihat si Neng itu, gitu. Lagi duduk disuilin. Udah gue bawain dah barang buruan. Lu buru-buruan nih barang udah mulai numpuk di rumah tua. Udah cari singgahan dah. Nampo ipar saya bilang, udah ini ntar gue bantuin cari ya. Nah cari nih nampo ipar saya, dapet nih Pademangan. Dapat udah di sini aja. Kayak ini yang punya Madura loh, nggak apa-apa ini enak kok ya udah. Gitu. Jadi saya bawain langsung ke situ, bawa ke situ. Dia bilang, jadi pengalaman saya yang saya alami ya, di tempat itu ya seperti itu. Gitu. Berarti istri baru ngelihat si Neng itu setelah 3 bulan. 3 bulan, nggak ada waktu 4 bulan. Dan abis ngeliat itu langsung minta pindah. Neng versi pertamanya cakep, cuman dia bilang sih cuma pucet kan yang tadi saya cerita itu. Yang dia ngiranya itu cewek di lantai 2 ya? Karyawan lantai 2. Ternyata si Neng. Oke. Gila sih, serem banget ceritanya. Itu sampai sekarang yang saya ingat tuh. Dan sekarang kos-kosannya masih ada itu di sana? Kalau sekarang kosan, bukan dijadiin kosan lagi Bang. Apa ya, buat konveksi. Konveksi semacam Kayak jahit bikin, ya? Misalkan kayak borongan bikin inian kaos. Oh iya, jahit konveksi. Iya, konveksi. Usaha baju segala macam ya di situ ya. Karena kan saya keseharian kan ojek online nih Bang. Saya sering lintas itu juga, saya kadang kalau lewat situ. Saya begini aja, jalan. Bahkan tadi saya pengen ke sini tuh, saya lewat situ. Oke. Ramai nggak di situ sekarang? Kalau siang ramai. Yang namanya kayak macam-macam model komplek gitu Bang. Iya, banyak yang kerja di situ nggak buat baju banyak. Konveksi gitu. Kalau posisi aktivitas siang, kalau buat sekarang dia ke depan, dari depan kan kayak tutup di ini plastik biru. Ada kayak mesin jahit. Saya sempat ngomong, oh sekarang buat konveksi. Karena kan yang jaga kosan ini Pak An ini almarhum Bang, udah meninggal. Jadi udah dialih fungsikan karena nggak ada yang bosnya yang Cina itu kagak ada yang dipercaya gitu. Udahlah, entah diapain itu. Jadiin usaha aja apa aja ya. Untuk si Neng sendiri sama anak kecil itu nggak tahu sebabnya dari apa itu. Wah, kalau sebab udah mau sebabnya kurang tahu deh Bang. Si Pak An juga nggak cerita ya? Pak An juga nggak cerita. Jadi sempat sih saya pengen cerita tempo hari apa asal muasal kayak gimana, tapi ya namanya umur nggak ada yang tahu Pak An. Udah meninggal duluan ya. Ibaratnya saya pengen ngilik lebih dalam kenapa bisa seperti itu. Baru mau nanya-nanya. Karena saya udah di luar nggak ngekos itu, makanya saya pengen nanya nih berani ya. Kalau masih ngekos itu saya nanya, repot. Kata si Neng, lu sama aja pengen tahu gue lu Ban, ntar lu gue suilin lo gitu kan nggak lucu. Aduh. Berarti itu juga yang di pelapor ya, yang keluar kayak bercak darah itu. Itu juga ulahnya si Neng. Mungkinan. Soalnya pas saya cerita apaan itu, yang tadi kita flashback ke belakang, itu dengan sendiri, seret. Bisa gitu ya. Jadi kayak bercak, sekarang jadi kayak kecil gitu ya. Kecil. Berkecak bahkan kecil. Pas terakhir saya bawain baju terakhir itu saya bawa tas gemblok, sisa tas gemblok yang saya ingat sama kipas kecil. Itu masih bekas. Masih ada. Itu kemungkinan sampai sekarang masih ada ya. Kalau sekarang kayaknya ada kali. Isi saya tahu itu percis. Orang isi saya juga secara langsung dia merhatiin. Iya ya makin lebar ya. Iya makin kecil ya. Dan yang anehnya itu Bu Amis ya, satu ruangan itu ya. Pas ngelebar. Anyir Bang. Anyir ya, kayak anyir darah kan? Iya. Kalau dibilang keki sih kekinya itu Bang. Hebatnya main mandi itu. Udah gua baru pertama kali gua ngeliat dia tau gua domelin lu. Oh geblek. Sama itu yang nempatin lantai 1 juga ya? Iya, sebelah kamar, dia jarang pulang. Kacau.
Untung WhatsApp lagi bener. Coba kalau WhatsApp lagi nggak Iya. konslet loh, gue Yang blok ada- ayo yang ada kalian. berantem. Kan nggak lucu lah yang ada. Iya, Wah, betul, betul. gila. Yang ngisenginnya si Neng, abang ngesalahin. Karena dia jarang pulang. Iya, jadi nggak tahu, nggak pernah ngeliat juga sih si Neng ini yang kayak gini. Aduh. Oke, itu tadi cerita dari Bang Endi, gimana pendapatan kalian, tulis di kolom komentar nih. Jadi kosannya sekarang jadi konveksi ya Bang? Konveksi. Jadi konveksi dan di depan masih rumah kosong. Masih ada. Buat kalian yang tahu ya udahlah diem aja soalnya itu masih beroperasi ya, nggak enak kalau di spill. Yang intinya kita mau ngasih taunya di daerah Kemayoran aja gitu. Oke, segitu dulu cerita kali ini dan gue mau infoin lagi nih ke kalian, bagi kalian yang punya cerita-cerita horor dan mau cerita langsung di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget, langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official atau WA aja nomor yang ada di layar nanti. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Terima kasih nih, Bang, udah mau cerita. Kita Neng. Cerita si Neng di kontrakan ini. Ya udah segitu dulu. Gua Putra pamit undur diri. Bang Di juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.